Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Kita berjumpa lagi, ini merupakan pertemuan yang kedua ya untuk di semester genap ya. Jadi pertemuan yang kedua. Jadi Bu harapkan semua anak-anak dalam kondisi yang sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran secara daring ini dengan baik ya. Nah, seperti biasanya ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan awali dengan berdoa sebagai ucapan puji syukur. Kemudian juga kita mengharapkan dengan doa yang kita sampaikan ini proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, karena tadi Bu sudah sampaikan bahwa ini adalah merupakan pertemuan yang kedua ya, pertemuan yang kedua. Jadi pada pertemuan yang pertama Ibu sudah memberikan kalian tugas ya, yaitu menggali informasi yang berkaitan dengan pengertian konflik sosial ya. Kemudian apa yang menjadi faktor penyebab konflik sosial, bahkan juga Ibu minta kalian membuat contoh daripada konflik-konflik ya. Jadi setelah Ibu periksa semua pekerjaan anak-anak, walaupun ada beberapa mungkin yang belum mengumpulkan, ingat ya, tugas-tugas ini adalah nanti berkaitan dengan penilaian ya, jangan sampai tidak ada yang tidak membuat tugas ya, seperti semester yang lalu ya. Jadi tugas-tugas itu, jadi tugas yang sudah kalian kerjakan terutama mengenai pengertian konflik sosial ya. Apa sih konflik sosial ya? Jadi baik, kita akan mulai dengan pembahasan secara lebih mendalam tentang pemahaman tentang konflik sosial ya. Jadi judulnya adalah konflik, kekerasan dan upaya pengendalian ya. Jadi upaya pengendalian daripada konflik dan kekerasan. Ya. Nah, kemudian KD-nya, kompetensi dasar yang nanti harus kalian miliki adalah menganalisis hubungan timbal balik antar manusia sebagai faktor penyebab munculnya konflik dan kekerasan ya. Jadi kalian melakukan analisa terhadap hubungan timbal balik yang terjadi antar manusia ya, yang menjadi faktor penyebab munculnya konflik dan kekerasan ini. Ya, indikatornya adalah menjelaskan pengaruh perbedaan sosial, dalam hal ini diferensiasi dan stratifikasi. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan pengertian konflik sosial beserta faktor penyebabnya. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk dan dampak konflik. Yang keempat, mendeskripsikan pengertian kekerasan sosial dan teori kekerasan sosial. Yang kelima, mendeskripsikan upaya pengendalian konflik, itu indikatornya. Kemudian yang keenam, menganalisis bentuk-bentuk pengendalian konflik sosial dan kekerasan. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan pembelajaran ini adalah diharapkan nanti kalian mampu untuk mendeskripsikan pengaruh dari perbedaan-perbedaan sosial, baik diferensiasi maupun stratifikasi. Kemudian yang kedua, kalian mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai konflik dalam masyarakat, ya, karena dalam masyarakat sering timbul konflik. Kemudian yang ketiga, kalian mempunyai kemampuan untuk mendeskripsikan sebab-sebab konflik. Ya. Kemudian yang keempat, kalian mempunyai kemampuan untuk mendeskripsikan kekerasan. Yang kelima, kemampuan kalian untuk mengidentifikasi bagaimana upaya penyelesaian konflik dan kekerasan.
ya. Nah, kemudian kata kuncinya Ibu kira ini diferensiasi sosial, stratifikasi, primordialisme, etnosentrisme, sektarian, konflik sosial, kekerasan, konsiliasi, mediasi, arbitrasi, itu merupakan upaya-upaya penyelesaian konflik dan kekerasan Ibu kira. Jadi itu beberapa kata kunci yang nanti akan muncul di dalam pembahasan materi ini. Baik, kita lanjut. Nah, mungkin kalian bertanya, apa sih yang nanti kalian pelajari di dalam materi konflik, kekerasan, dan upaya penyelesaiannya, ya. Nah, kalian bisa perhatikan di dalam peta konsep ini, ya. Dalam peta konsep ini jelas yang akan kalian pelajari jelas pengertian, ya. Pengertian konflik, ya. Kemudian faktor penyebab terjadi konflik, proses terjadinya seperti apa, ya. Kemudian macam-macam konflik, ya, kemudian juga pengertian dari kekerasan, dampak daripada konflik dan kekerasan itu sendiri, dan bagaimana upaya penanggulangan konflik dan kekerasan. Ini materi yang nanti akan kalian pelajari dalam bab keempat ini, ya. Itu peta konsepnya. Kemudian, nah, di sini kalian bisa lihat pada gambar, ya. Nah, ini nanti kalian sebagai tugas, ya, berdasarkan gambar ini kalian membuat deskripsi pengertian konflik sosial. Apa sih dari gambar ini yang bisa kalian jelaskan tentang konflik sosial, ya? Nah, kemudian, nah, kita akan mulai pengertian konflik sosial menurut beberapa ahli atau beberapa sumber. Yang pertama adalah pengertian konflik sosial berasal dari bahasa Latin, yang berasal dari kata configere, yang artinya saling memukul. Jadi setiap satu proses hubungan yang terjadi antara individu dalam masyarakat, ya, kemudian terjadi saling memukul, itu berarti konflik sosial. Kemudian secara sosiologis, konflik sosial itu bisa diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat tidak berdaya, ya. Jadi bagaimana dua orang atau lebih ini berusaha untuk menyingkirkan pihak lain, itulah disebut dengan konflik sosial. Kemudian yang ketiga adalah menurut Suryono Sukanto, yaitu merupakan proses sosial di mana individu atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Jadi di dalam konflik sosial menurut Suryono Sukanto ini bahwa ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai baik oleh individu maupun kelompok manusia. Ya, dengan cara bagaimana? Menentang pihak lawan sehingga dia bisa mencapai apa yang menjadi tujuannya. Ya. Baik, kita lanjut. Menurut Robert M. Lawang, konflik itu merupakan satu perjuangan untuk memperoleh status, nilai, dan kekuasaan, di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingan. Nah, ini lebih luas lagi, ya, pengertian konflik menurut Robert M. Lawang. Jadi, bagaimana individu atau sekelompok orang berusaha untuk mendapatkan status, berusaha untuk mendapatkan nilai dan kekuasaan, ya, tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan, tapi juga ingin menguasai pihak lawan, ya, menguasai, menundukkan pihak lawan. Itu menurut Robert M. Lawang. Ya. Kemudian yang kelima ini adalah menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 9 tahun 2004 bahwa konflik muncul karena adanya benturan antara dua unsur dalam masyarakat yang mengharuskan salah satunya berakhir. Ya, jadi ada pihak-pihak yang bisa diartikan sebagai pihak-pihak yang kalah, ya, atau menghindar dari terjadinya konflik. Itu menurut ensiklopedia, ya. Nah, ini beberapa pengertian, ya. Sebenarnya masih banyak lagi, ya, pengertian menurut ahli-ahli yang lainnya. Silahkan kalian cari untuk memperluas wawasan kalian tentang konflik sosial, ya. Nah, kemudian kita lanjut, ya, faktor penyebab konflik sosial. Nah, di sini faktor penyebabnya sebenarnya adalah karena ada perbedaan
Perbedaan apa? Perbedaan antar individu, kemudian adanya perbedaan kepentingan antar individu dengan kelompok. Ya, jadi perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian menyebabkan konflik sosial. Ya. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Ya. Adanya perbedaan latar belakang kebudayaan ini, kenapa latar belakang kebudayaan ini juga menjadi faktor penyebab konflik? Karena kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, di mana kebudayaan ini juga dijadikan sebagai pedoman, sebagai acuan di dalam berperilaku, akan mempengaruhi atau membentuk kepribadian individu-individu yang ada di dalam masyarakat tersebut, ya, sehingga mempengaruhi kepribadian kelompok, timbullah konflik. Ya. Nah, kemudian kalau tadi faktor penyebab, nah sekarang dengan adanya perbedaan-perbedaan sosial, baik stratifikasi dan diferensiasi sosial, ya, ini juga bisa menimbulkan beberapa hal di dalam masyarakat, ya, atau bisa dikatakan mempengaruhi timbulnya apa saja. Yang pertama adalah timbulnya primordialisme. Apa itu primordialisme? Primordialisme ini merupakan paham yang menganggap kelompoknya paling unggul, ya. Jadi menganggap bahwa kelompoknya paling unggul, kelompoknya yang paling benar. Primordialisme ini sering juga disebut dengan paham kesukuan. Jadi segala sesuatunya adalah sukunya atau kelompoknya yang lebih unggul, lebih penting. Ya. Kemudian dengan adanya perbedaan sosial ini juga akan menimbulkan adanya sikap etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Paham yang mengunggulkan kebudayaan sendiri. Jadi dengan kata lain menganggap bahwa kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok tertentu sebagai pusat, sebagai sentral dari kebudayaan kelompok-kelompok yang lain. Dengan kata lain bahwa mereka menganggap bahwa budaya yang mereka miliki lebih unggul dibandingkan dengan kebudayaan kelompok masyarakat yang lainnya. Ya, jadi akibat dari perbedaan sosial tadi, ya, timbul primordialisme, etnosentrisme, kemudian akan juga bisa menimbulkan munculnya politik aliran atau sektarian. Apa itu? Yaitu merupakan keadaan di mana sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa atau ormas, baik formal maupun informal. Ini banyak kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat, ya, baik di Indonesia maupun di negara-negara yang lain, ya. Nah, itu Bu kira untuk pengaruh dari adanya perbedaan sosial baik stratifikasi maupun diferensiasi, ya. Nah, kemudian sekarang hakikat konflik sosial. Konflik karena perbedaan antar individu, ya. Nah, sebab-sebab terjadinya konflik yang pertama adalah perbedaan kebudayaan, tadi Bu sudah sampaikan. Dengan budaya yang berbeda akan mempengaruhi kepribadian dari masing-masing kelompok berbeda. Kemudian perbedaan individu, ya, perbedaan individu ini bisa juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, perkembangan psikologis, kemudian latar belakang keluarga, ya, itu mempengaruhi timbulnya perbedaan-perbedaan secara individu. Tingkat kecerdasan pun juga bisa mempengaruhi, ya. Kemudian adanya perbedaan ideologi yang dianut, ya. Kita perhatikan di dalam partai-partai politik masing-masing mempunyai ideologi yang berbeda, ya. Kemudian perbedaan kepentingan, ya. Kita semua mempunyai kepentingan, ya, yang tertanam dengan kuat. Nah, bagaimana caranya agar kepentingan-kepentingan yang tersebut bisa dicapai, yaitu dengan melakukan konflik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan sosial yang cepat, ya. Jadi perubahan sosial yang cepat di mana masyarakat belum siap melakukan perubahan, tetapi harus berhadapan dengan perubahan-perubahan yang baru. Munculnya hal-hal yang baru yang harus diterima dan dilaksanakan. Nah, ini sering terjadi konflik-konflik, ya.
Kemudian adanya perubahan nilai-nilai sosial, ya, di mana nilai-nilai sosial itu apa itu nilai? Nilai ini merupakan sesuatu yang dianggap penting, berharga oleh masyarakat, ya, atau sekelompok orang, yang di mana nilai-nilai itu dijadikan sebagai satu acuan. Nah, kalau nilai-nilai tersebut mengalami perubahan, berarti dia harus melakukan suatu proses penyesuaian. Pada saat melakukan proses penyesuaian inilah timbul konflik. Ya, itu kira untuk faktor penyebab terjadi konflik yang lainnya, ya. Nah, kemudian ini sekarang teori-teori konflik. Ada beberapa, ya, yaitu menurut Lewis A. Kosher bahwa ada konflik realistis dan konflik yang non realistis, ya. Kemudian menurut ahli berikutnya yaitu menurut Dahendorf, konflik antar peranan sosial, konflik antar peran keluarga atau profesi, konflik antar kelompok sosial, konflik antar kelompok terorganisir dan tidak terorganisir, konflik antara satuan nasional. Ya, nah ini sebagai satu lagi tugas kalian untuk menggali informasi tentang pemahaman tentang konflik realistis dan non realistis. Silakan nanti dibuat di buku catatan. Ya, baik, kita lanjut lagi. Nah, teori konflik yang lainnya ini adalah salah satunya adalah menurut Karl Marx, ya. Dia Karl Marx ini sebenarnya dia ahli dalam bidang ekonomi, ya. Nah, menurut teori konflik Karl Marx, di sana dijelaskan, ya, konflik itu muncul karena adanya pertentangan antar kelas sosial. Jadi dalam kehidupan masyarakat terbentuk adanya kelas-kelas sosial, kelas atas, menengah, dan kelas bawah, ya. Atau ada dulu juga dikenal dengan istilah kelompok borju dengan kelompok proletar, ya, dan didominasi oleh kelompok yang dominan. Kelompok yang dominan ini adalah kelompok-kelompok yang memang menguasai. Jadi kalau di dalam kelas sosial itu ada kelompok borju, berarti kelompok borju ini adalah para pemilik modal. Mereka yang mendominasi dalam bidang modal, menguasai permodalan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi ciri-ciri dari teori konflik menurut Karl Marx ini adalah di dalam masyarakatnya ada struktur kelas, ya, seperti tadi Ibu jelaskan, ya, ada kelas atas, menengah, dan bawah. Kemudian adanya kepentingan-kepentingan ekonomi yang saling bertentangan antar kelompok, seperti misalnya Ibu jelaskan kelompok borju dengan kelompok proletar. Kelompok borju di dalam menjalankan perekonomian, mereka berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, ya, sedangkan mereka berupaya untuk menekan biaya produksi seminimal mungkin. Salah satunya adalah membayar upah yang rendah, ya. Kemudian timbulnya gaya hidup akibat dari kelas ekonomi tadi, ya. Timbulnya gaya hidup, ya. Misalnya di dalam menikmati waktu-waktu senggang, berbelanja, dan sebagainya. Ini akan menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang begitu tajam antara kelas atas dengan kelas bawah, ya. Timbulnya perubahan struktur sosial, ya. Jadi dalam struktur sosial juga akan mengalami perubahan. Kalau zaman dulu yang menempati kelas sosial atas itu adalah pada umumnya kalau kaum bangsawan, ya. Tetapi di dalam menurut teori konflik menurut Karl Marx ini tidak lagi, tetapi mereka adalah yang menguasai perekonomian, yang menempati struktur yang paling atas, ya. Itu teori konflik menurut Karl Marx, ya. Nah, itu Bukira untuk materi pertemuan kedua ini. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, jadi ada dua tugas, ya, yang harus kalian buat nanti di dalam buku catatan. Yang pertama adalah mencari pengertian dari teori realistis dan mencari teori non realistis, ya. Nah, kemudian sebelum Ibu mengakhiri, mungkin Ibu simpulkan saja apa sih sebenarnya konflik sosial ini, yaitu merupakan suatu proses sosial antar individu maupun kelompok, ya, di mana untuk bisa mencapai tujuannya, dia harus berupaya untuk menyingkirkan pihak lawan, baik dengan ancaman maupun dengan kekerasan. Itu adalah konflik sosial.
ya. Nah, kemudian Ibu ingatkan sekali lagi bahwa jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, ya, sebab itu juga nanti akan menjadi bagian dari penilaian, terutama penilaian sikap kalian, ya. Nah, kalau tadi kita awali dengan penganjali umat, maka Ibu pun juga akan akhiri dengan berdoa dulu, ya, agar kalian bisa sebagai ucapan terima kasih, ya, bahwa di dalam proses pembelajaran ini berlangsung dengan baik, ya. Berdoa mulai, berdoa selesai, ya. Sebagai penganjali umat, Om Santi Santi. Makasih anak-anak.